Triwulan pertama 17,4 triliun, sementara nasional 498 triliun, nasional penambahannya 7,2%, Batam itu 100%. Jadi kalau kita bandingkan untuk tambahan investasi nasional, kita itu menyumbangkan 26,5%, hanya Batam. Pertama dalam sejarah, BP Batam tidak akan minta APBN, tapi menggunakan PNBP, ini patut kita apresiasi. Saya sangat mengapresiasi kalau BP Batam sudah tidak mengharapkan lagi anggaran dari negara. Ini adalah berita yang sangat membanggakan, menyenangkan, dan ini seyogianya diikuti oleh badan-badan pengusaha yang lain. Ini baru kita dengar nih, tidak minta anggaran tambahan, akan mengoptimalkan PNBP. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh teman-teman kementerian lembaga yang lain juga. Ada yang aneh dari situasi ekonomi Batam saat ini. Di tengah ketidakpastian global yang bikin banyak kawasan industri melambat, Batam justru mencatat realisasi investasi yang melonjak lebih dari 100% di kuartal pertama 2026 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Angkanya bukan kecil, 17,4 triliun rupiah hanya dalam 3 bulan pertama tahun ini. Logikanya kebalik dari yang harusnya terjadi, dan ternyata memang kebalik. Karena guncangan yang bikin negara lain pusing justru jadi bahan bakar bagi Batam. Ada mekanisme tersembunyi di balik ini yang jarang dijelaskan dengan jelas. Dan itu yang akan kita bedah hari ini, dari awal sampai tuntas, lengkap dengan data, dan jujur termasuk soal kelemahan yang masih harus dibenahi. Tapi sebelum kita masuk ke mekanismenya, ada satu pertanyaan yang perlu disimpan dulu di kepala kalian. Kalau Batam sedang naik daun, kenapa ada satu tetangga yang diam-diam bergerak jauh lebih agresif, dan dalam beberapa sisi, sudah selangkah lebih maju? Nama tetangga itu bukan negara jauh. Jaraknya dari Batam bisa ditempuh dalam hitungan jam. Dan kalau kita tidak waspada, momentum yang sedang dibangun Batam bisa tergerus. Kita bahas ini di bagian akhir. Untuk memahami kenapa Batam bisa paradoks seperti ini, kita perlu mundur sedikit ke konteks globalnya. Ketika pemerintahan Trump menerapkan kebijakan tarif besar-besaran terhadap produk-produk dari Cina, efeknya bukan cuma membebani Cina. Perusahaan-perusahaan multinasional yang selama ini nyaman produksi di sana, tiba-tiba harus kalkulasi ulang. Kalau barang yang mereka produksi di Cina kena tarif tinggi saat masuk ke pasar Amerika, margin keuntungan mereka langsung tergerus. Solusinya satu, cari lokasi produksi alternatif yang tetap kompetitif, tapi tidak kena tarif seberat China. Ini yang kemudian disebut strategi China Plus One, diversifikasi rantai pasok supaya tidak tergantung satu negara. Dan Indonesia, khususnya Batam, masuk dalam radar itu. Bukan tanpa alasan, Batam punya kombinasi yang susah ditandingi sekaligus di satu tempat. Pertama, lokasinya hanya sekitar 20 km dari Singapura, bisa dicapai dengan feri sekitar 45 menit. Kedua, statusnya sebagai free trade zone dan kawasan ekonomi khusus, artinya impor bahan baku bebas bea masuk, ada fasilitas tax holiday untuk perusahaan baru, dan kepabeanannya jauh lebih fleksibel dibanding kota-kota lain di Indonesia. 3. Ekosistem industrinya sudah terbentuk selama puluhan tahun. Supplier, teknisi, perusahaan logistik, galangan kapal, sektor elektronik, semua sudah ada di sana. Investor tidak perlu bangun dari nol, tapi ada satu hal yang sering luput dari pembahasan. Kenapa Batam baru benar-benar lepas landas sekarang? Bukan 10 atau 20 tahun lalu? Jawabannya ada di sejarah kelam Batam yang sengaja jarang dibahas secara terbuka. Selama bertahun-tahun, Batam punya masalah struktural yang unik dan cukup absurd. Satu wilayah, dua kepemimpinan. Di satu sisi ada pemerintah kota Batam, di sisi lain ada Badan Pengusahaan atau BP Batam, dulunya Otorita Batam. Keduanya punya kewenangan yang tumpang tindih. Perizinan jadi tidak jelas, investor bingung mau ketuk pintu siapa, dan akibatnya investasi yang masuk jauh dari potensi sebenarnya. Bayangkan sebuah perusahaan mau buka pabrik, mereka sudah tertarik dengan fasilitas FTZ-nya. Tapi ketika mulai proses perizinan, satu otoritas bilang ini wewenangnya, otoritas satunya bilang itu urusannya mereka. Ujung-ujungnya, investor pilih jalan keluar, pergi ke Vietnam, pergi ke Thailand, atau parkir di Singapura saja. Situasi ini baru mulai berubah serius sekitar tahun 2019, ketika dualisme kewenangan mulai dikonsolidasi. Kemudian peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2021 memberi fondasi lebih kuat. Perizinan disederhanakan, sistem satu pintu mulai berjalan, dan fasilitas kawasan bebas diperjelas. Lalu di 2025, PP 25/2025 kembali mempertegas otoritas BP Batam sebagai satu-satunya pintu perizinan di kawasan FTZ. Dan hasilnya terlihat sangat jelas di angka pertumbuhan ekonomi. Tahun 2021, saat masih dalam pemulihan pasca pandemi, Batam tumbuh 4,75%. Tahun 2022 naik ke 6,84%. Tahun 2023 menembus 7,04%, tertinggi di seluruh Provinsi Kepulauan Riau.
Jauh di atas rata-rata nasional yang waktu itu di sekitar 5%. Tahun 2024 sedikit melambat ke 6,69% menurut data resmi BPS Kota Batam, tapi tetap solid. Dan sepanjang 2025, BPS mencatat pertumbuhan Batam mencapai 6,7,6% dengan puncak di kuartal keempat yang melonjak hingga 7,4,9%. 5 tahun berturut-turut konsisten di atas 4% dan 4 tahun terakhir di atas 6%. Itu bukan keberuntungan, itu hasil dari perubahan struktural yang akhirnya mulai bekerja. Nah, disinilah paradoks tadi mulai masuk akal. Perang tarif yang secara logis harusnya menciptakan ketidakpastian justru mendorong percepatan. Perusahaan yang tadinya, nanti dulu kita lihat situasinya berubah jadi kita harus segera putuskan. Karena setiap bulan menunggu berarti setiap bulan mereka masih kena tarif tinggi di pabrik lama mereka. Dan Batam ada di posisi yang tepat untuk menangkap arus itu. Dari sisi data investasi asing, tren kenaikannya konsisten. Berdasarkan laporan resmi BP Batam, realisasi penanaman modal asing di Batam pada semester pertama 2025 mencapai 11,5 triliun rupiah, naik sekitar 46% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Lalu di kuartal pertama 2026, total realisasi investasi mencapai 17,4 triliun rupiah, naik lebih dari 102% secara tahunan. Ini angka dari dokumen resmi BP Batam, bukan estimasi. Siapa yang paling besar menanamkan modal? Singapura. Dan ini menarik untuk dipikirkan lebih dalam. Singapura punya jaringan bisnis internasional yang sangat kuat. Tapi lahan di sana sudah sangat terbatas dan biaya operasionalnya tinggi. Ketika tekanan tarif memaksa perusahaan global untuk mencari basis produksi alternatif, pengusaha Singapura punya pilihan logis. Pindahkan kegiatan produksi ke Batam yang ada di seberang, sementara kantor pusat dan fungsi keuangan tetap di Singapura. Biaya operasional Indonesia, akses pasar global lewat hub Singapura. Di kuartal pertama 2026, Singapura tercatat sebagai sumber investasi terbesar ke Batam dengan nilai 4,82 triliun rupiah. Disusul Hong Kong, Amerika Serikat, China, dan Jepang. Polanya konsisten sejak beberapa tahun terakhir. Singapura selalu di urutan teratas. Investor yang masuk bukan hanya dari kalangan UMKM atau perusahaan kelas menengah. Beberapa nama yang masuk ke Batam benar-benar menunjukkan bahwa kawasan ini sudah masuk peta industri kelas dunia. Salah satu yang paling sering disebut adalah Luxshare, perusahaan Cina yang dikenal sebagai salah satu pemasok komponen untuk Apple. Mereka memindahkan sebagian operasi ke Batam. Perusahaan-perusahaan dari Jerman juga sudah lebih dulu masuk, termasuk di sektor semikonduktor dan daur ulang material. Bahkan ada konsorsium infrastruktur AI yang dikaitkan dengan Nvidia yang menjadikan Batam sebagai salah satu lokasi yang diperhitungkan untuk infrastruktur digital regional. Yang menarik dari pola investasi ini adalah sektor yang dibidik. Bukan lagi manufaktur konvensional seperti garment atau alas kaki. Investor yang masuk ke Batam sekarang bicara soal elektronik presisi, semikonduktor, data center, dan green energy. Batam sedang bergerak naik kelas secara sektoral. Dan efeknya ke lapangan kerja sudah terasa. Lebih dari 40.000 tenaga kerja terserap di sektor industri di Batam. Yang penting untuk dicatat, dari jumlah itu, tenaga kerja asing hanya sekitar 500-an orang. Artinya, hampir seluruh penyerapan kerja dinikmati warga lokal, bukan impor tenaga kerja dari negara lain. Tingkat pengangguran di Batam pun turun secara konsisten. Dari sekitar 94.000 jiwa yang tercatat menganggur di tahun 2021, turun drastis menjadi di bawah 50.000 jiwa di 2025. Hampir setengahnya hilang dalam 4 tahun. Bukan karena orang pindah keluar, tapi karena pabrik-pabrik baru menyerap mereka. Ada 7 alasan kenapa Batam punya daya tarik struktural yang tidak mudah ditiru oleh kota lain di Indonesia. Dan ini penting untuk dipahami bukan sekadar sebagai bahan bangga, tapi sebagai peta untuk melihat di mana potensinya masih bisa dimaksimalkan. 1. Jarak ke Singapura sekitar 20 km, bisa dicapai dengan feri sekitar 45 menit. Investor bisa punya pabrik di Batam, tapi tetap dekat dengan ekosistem keuangan dan bisnis Singapura. 2. Status Free Trade Zone dan KK. Impor bahan baku masuk ke kawasan Batam bebas bea masuk dan tidak dipungut PPN. Bahan baku diolah di Batam jadi produk bernilai tinggi lalu diekspor. Devisa masuk, lapangan kerja terbuka. 3. Ekosistem industri yang sudah mature. Supplier, teknisi, logistik, galangan kapal, semuanya sudah ada. Investor tidak perlu bangun infrastruktur pendukung dari nol, yang artinya waktu untuk mulai produksi jauh lebih cepat. 4. Posisi di jalur perdagangan tersibuk di dunia. Batam ada di dekat Selat Malaka dan Selat Singapura, jalur yang dilalui lebih dari 30% perdagangan laut global setiap tahunnya. Kalau pabrikmu ada di Batam, ekspor kemana saja jadi lebih efisien secara logistik. 5. Biaya operasional yang jauh lebih rendah dibanding Singapura. Gaji, sewa lahan, listrik, semua lebih terjangkau.
tapi akses ke jaringan bisnis internasional Singapura tetap bisa dinikmati. 6. Infrastruktur yang terus dibenahi. Bandara Internasional Hang Nadiem, Pelabuhan Batu Ampar yang sedang dalam proses ekspansi besar, kawasan industri yang lengkap. Batu Ampar sendiri pada 2024 menangani sekitar 673.000 TEU kontainer. Dan dengan investasi ICTSI melalui kontrak 30 tahun, target kapasitasnya akan naik ke 900.000 TEU di North Pier dan direncanakan tembus 2,1 juta TEU pada 2027. 7. Diversifikasi sektor ke industri nilai tinggi. Batam bukan lagi hanya soal manufaktur biasa. KEK Nongsa Digital Park untuk teknologi digital, KEK Batam Aeroteknik untuk industri penerbangan, dan dorongan ke sektor data center dan energi hijau. Semua ini menunjukkan arah yang lebih serius dari sekadar pabrik murah. Tapi sekarang saatnya menjawab pertanyaan yang tadi saya simpan di awal. Kalau Batam sedang tumbuh sekuat ini, kenapa saya bilang ada ancaman yang perlu diwaspadai? Namanya Johor Bahru. Lebih tepatnya, Johor Singapore Special Economic Zone atau JSSEZ. Ini bukan sekadar kawasan ekonomi biasa. Pada 7 Januari 2025, Malaysia dan Singapura menandatangani perjanjian bilateral resmi untuk mendirikan JSSEZ, sebuah kawasan ekonomi khusus lintas batas yang mengintegrasikan kekuatan Johor dan Singapura menjadi satu ekosistem. Modelnya diinspirasikan dari hubungan Shenzhen dan Hong Kong, dan insentifnya bukan main-main. Efektif sejak 1 Januari 2025, perusahaan yang berinvestasi di sektor-sektor prioritas JSSEZ seperti AI, semikonduktor, manufaktur aerospace, perangkat medis, dan logistik pintar bisa mendapatkan tarif pajak korporasi hanya 5% selama 10-15 tahun. Pembanding, tarif pajak korporasi normal Malaysia adalah 24%. Ini bukan diskon kecil, ini transformasi fundamental dalam daya tarik investasinya. Di atas itu, mereka punya keunggulan konektivitas yang sulit ditandingi Batam dalam waktu dekat. Johor Bahru terhubung ke Singapura lewat jalur darat. Bisa naik bus, naik kereta, atau bahkan nyetir sendiri. Jaraknya 4 km yang menghubungkan kedua kota. Dan Rapid Transit System, RTS Link, antara Johor Bahru dan Singapura, dijadwalkan beroperasi untuk penumpang akhir 2026. Kereta yang akan mempersingkat perjalanan lintas batas menjadi hanya beberapa menit. Sementara Batam masih mengandalkan feri. Dari sisi pelabuhan, gambaran perbandingannya juga cukup mencolok. Port of Tanjung Pelepas, pelabuhan utama di kawasan Johor, menangani lebih dari 12 juta TEU kontainer per tahun pada 2024. Dan sedang dalam jalur untuk masuk peringkat 10 besar pelabuhan tersibuk dunia. Sementara Batu Ampar Batam, dengan segala kemajuan yang sudah dicapai, menangani sekitar 673.000 TEU di 2024. Ada jarak yang sangat besar di sini, meski Batam sedang berproses untuk mengejarnya. Yang lebih mengkhawatirkan, sektor yang dibidik JSSEZ persis sama dengan yang sedang dikejar Batam. Manufaktur, logistik, ekonomi digital, data center, energi hijau. Mereka bukan pesaing di bidang berbeda, mereka kompetitor langsung head-to-head memperebutkan investor global yang sama. Lalu ada perkara perizinan. JSSEZ punya Invest Malaysia Facilitation Center Johor, IMFCJ. Satu pintu yang melibatkan lebih dari 30 lembaga pemerintah federal, negara bagian, dan otoritas lokal. Investor bisa masuk satu pintu. Semua kebutuhan diproses dari sana. Sementara di Batam, meskipun sudah jauh lebih baik dari era dualisme kepemimpinan dulu, kompleksitas birokrasi masih menjadi keluhan yang sering muncul dari investor. Ini bukan soal kalah atau menang, ini soal kecepatan. Dunia investasi global tidak menunggu. Ketika dua kawasan menawarkan proposisi yang hampir mirip, investor akan pilih yang lebih cepat, lebih pasti, dan lebih sedikit risiko birokrasi. Dan saat ini, dalam beberapa indikator penting itu, JSSEZ punya keunggulan yang nyata. Jadi apa yang harus dilakukan Batam? Menurut saya, ada 3 pekerjaan rumah yang paling mendesak. Pertama, kapasitas pelabuhan harus diakselerasi. Target 2,1 juta TEU di Batu Ampar pada 2028 harus benar-benar tercapai tepat waktu. Bukan mundur setahun, 2 tahun, karena setiap bulan keterlambatan adalah kesempatan yang terlewat. Kedua, kemudahan perizinan bukan cukup hanya ada di atas kertas, harus terasa di lapangan. Investor bukan hanya butuh regulasi yang bagus, mereka butuh kepastian bahwa regulasi itu dieksekusi konsisten cepat dan tidak berubah-ubah. Reputasi adalah aset jangka panjang. Ketiga, Batam perlu membangun narasi yang lebih kuat ke pasar internasional. JSSEZ aktif mempromosikan diri ke investor global. Mereka hadir di berbagai forum internasional, mereka punya branding yang kohesif, dan ada satu pintu yang bisa diakses, investor dari mana saja di dunia. Batam perlu sesuatu yang setara dengan itu. Potensi Batam bukan sekadar narasi. Datanya ada, trennya nyata. Tapi potensi tanpa eksekusi yang kompetitif hanya akan jadi cerita tentang seharusnya bisa.
Dan kita tidak perlu cerita seperti itu, kita perlu hasilnya. Nah, dari gambaran ini ada satu pertanyaan yang menarik untuk didiskusikan bersama. Kalau Batam terus tumbuh dan makin banyak investor asing masuk, dari sektor elektronik, logistik, data center sampai energi hijau, emiten atau sektor apa di pasar modal Indonesia yang menurut kalian paling langsung merasakan dampaknya? Properti industri, logistik dan pelabuhan, infrastruktur energi, atau ada yang lebih tidak obvious tapi justru lebih signifikan? Tulis analisis kalian di kolom komentar. Saya serius baca semuanya, dan diskusi macam ini lebih bermanfaat dari sekadar saling setuju. Kalau video ini kasih perspektif baru yang berguna buat kalian, share ke orang-orang di sekitar kalian yang peduli soal ekonomi dan investasi. Sampai jumpa di video berikutnya.